selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online. Pada hari ini kita akan belajar dari pelajaran 10 ya. Kepastian kedatangan Tuhan yang menghiburkan. Waktu minggu yang lalu kita belajar yang pelajaran ke-9 adalah tentang kesiapan menghadapi kematian. Nah, yang pelajaran ke-10 ini kita kepastian kedatangan Tuhan yang menghiburkan. Sebelum pelajaran kita pelajari lebih lanjut, kita akan buka dalam doa pembukaan ya. Ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memimpin kami untuk belajar dan belajar terus, berpengharapan kepada Engkau. Biarlah Engkau mau tolong kami untuk belajar lebih mengerti lagi, lebih memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beri hikmat kepada kami, juga kesehatan yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Kita lanjut ya. Di sini kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ini mengenai kedatangan Tuhan. Ibu bacakan ya. Kedatangan Tuhan ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amin. Nih di 1 Tawarik 4 ayat 13 sampai 18 ini kita belajar tentang kepastian kedatangan Tuhan yang menghiburkan. Di sini kita bagi semua yang meninggal memiliki harapan bertemu Tuhan. Itu di ayat 13 sampai 15 ya. Di sini dikatakan bahwa bahwa Paulus mengatakan dia menghibur jemaatnya bahwa dalam menghadapi maut ini memberi penghiburan kepada jemaat di Tesalonika mengenai keadaan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi beberapa Alkitab itu menerjemahkan meninggal itu seperti tidur ya. Dia juga berharap mereka itu tidak berduka cita seperti yang tidak punya pengharapan. Kalau kita memang misalkan ditinggal oleh saudara-saudara atau orang-orang yang kita kasihi,
berduka, boleh berduka ya, tapi tidak berkelanjutan karena kita mempunyai pengharapan ya. Di sini juga Paulus menekankan bahwa kita yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal, jangan salah, mereka itu saat mereka meninggal, mereka itu punya pengharapan kehidupan yang baru, yang seperti yang pelajaran minggu lalu, bahwa kita itu bukannya mati udah mati gitu ya, tapi kita punya pengharapan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya. Nah, terkadang saat orang menganggap oh ia sudah meninggal, itu adalah udah tamat hidupnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan mempercayai dan mengimani bahwa setelah kita hidup di dunia ini, karena hidup di dunia ini sementara ya. Setelah kita hidup di dunia ini, kita mempunyai kehidupan yang kekal, yang selanjutnya gitu ya. Nah, di ayat yang 14 Ibu bacakan ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, gitu ya. Akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, itu ya. Itu kita bisa lihat di ayat 16 dan 17 bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu di sini dituliskan bahwa ada bunyi sangkakala ya, mengabarkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, ini ya. Dan yang setelah yang meninggal itu, mereka itu sekali-kali tidak akan belakangan. Jadi mereka itu selalu dan akan lebih dulu daripada kita yang misalkan kita nih belum meninggal, terus kedatangan Tuhan Yesus tiba, lalu yang didahulukan itu yang meninggal. Jadi kita jangan merasa takut. Terkadang ya dalam kehidupan nyatanya kita takut menghadapi kematian, tapi kita punya pengharapan, kita punya pegangan bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang akan mengangkat kita, menyediakan tempat untuk kita kelak di kemudian hari ya, kehidupan yang akan datang. Nah, di ayat 18 juga Paulus mengakhiri dengan sebuah dorongan bahwa dalam iman tentang kebangkitan dan kedatangan Kristus kembali, maka kita memiliki penghiburan yang beralasan mengenai kematian orang-orang yang kita kasihi, asalkan kita adalah anggota tubuh Kristus dan benar-benar dipersatukan dengannya sebagai kepala kita ya. Ini di ayat 18 Ibu bacakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, bahwa selama kita masih percaya, selama kita masih melekat kepada Tuhan Yesus, kita benar-benar dipersatukan dengan Dia, Yesus sebagai kepala kita. Nah, itu pengharapan, kepastian
kedatangan Tuhan Yesus yang akan menghiburkan kita. Jangan berputus asa, jangan berpikiran pendek, atau jangan tidak punya pengharapan dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan memberikan kepastian kepada kita dan penghiburan untuk kehidupan selanjutnya dalam masa yang akan datang, gitu ya. Jadi kita belajar dari kepastian kedatangan Tuhan Yesus yang menghiburkan ini. Ibu bisa bacakan kesimpulannya. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Hanya waktunya saja yang tidak diketahui. Bila kita berduka karena sanak saudara kita meninggal, itu adalah hal yang wajar. Tetapi kedukaan itu jangan berlarut-larut seperti orang yang tidak berpengharapan. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjadi penghiburan yang penting. Sebab nanti semua orang Kristen yang meninggal akan bangkit ketika Tuhan Yesus datang kembali. Juga kelak kita akan berjumpa lagi dalam kebahagiaan dengan semua yang kita kasihi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Namun, perjumpaan dengan Tuhan dan hidup kekal bersama Dia adalah penantian terbesar kita. Meskipun demikian, semua hal itu hanya dialami oleh orang-orang yang beriman dalam Kristus. Menjadi tanggung jawab kita saat ini untuk mengabarkan Injil kepada sahabat dan sanak saudara kita yang belum percaya, agar kelak mereka pun menikmati janji itu. Nah, di sini di pelajaran ini juga kita mempunyai tugas ya, untuk mengabarkan Injil kepada sahabat, saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya semua saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang kita kasih ini dapat menikmati janji yang Tuhan berikan. Itu ya, demikian pelajaran pada hari ini. Kita akan kupas lagi lebih dalam lagi di Google Meet supaya lebih jelas ya. Selamat bergabung. Kami nantikan kalian semua hadir dalam Google Meet. Demikian kita tutup pelajaran hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menolong kami belajar pelajaran hari ini, kedatangan Tuhan yang menghiburkan hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tuntun kami terus melekat erat kepada Engkau, melakukan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada kami. Tetap setia dan tetap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang lain. Biarlah Engkau juga memberikan kesehatan yang baik kepada kami semua, supaya mereka juga dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi.